Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang peran guru dalam administrasi sekolah menengah. Sebelumnya, perkenalkan, kami yang beranggota Cindy Amartia Syarif, Awis Audrey Fazriah, Misfi Amalia Wahyuningsi, Nabila Aulia Ainur Rahman, dan Widyasti Aprianti. Kami dari kelas R1B Mata Kuliah Profesi Pendidikan di bawah dosen pengampu Ibu Ana Widyastuti, MPD. Pada video ini, ada 4 aspek yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, guru sebagai administrasi kurikulum, 2. Guru sebagai administrasi kesiswaan, 3. Guru sebagai administrasi sarana dan prasarana, yang keempat, guru sebagai administrasi personel. Yang pertama adalah administrasi kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengartikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum dan keefektifan pelaksanaannya berpengaruh pada kualitas lulusan dari suatu proses pendidikan. Kurikulum harus sesuai dengan filsafat dan cita-cita bangsa, perkembangan siswa, perkembangan ilmu dan teknologi, serta kemajuan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan. Guna melancarkan dan mensukseskan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di sebuah instansi pendidikan, guru juga berperan dalam administrasi kurikulum, yaitu menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar mengajar dalam suatu instansi pendidikan. Dalam melaksanakan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Berikut beberapa komponen-komponen kurikulum sekolah menengah. Yang pertama, ada tujuan institusional sekolah menengah. Tujuan institusional sekolah menengah adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah menempuh atau menyelesaikan program di lembaga pendidikan tertentu. Nah, yang kedua ada struktur program kurikulum sekolah menengah. Struktur program kurikulum sekolah menengah merupakan kerangka umum program-program pengajaran yang diberikan pada setiap jenis dan tingkat sekolah menengah. Struktur di sekolah menengah tahun 1984 memuat program inti dan program khusus. Program inti ini maksudnya adalah program yang ditujukan untuk mencapai tujuan nasional pendidikan, baik dalam segi jumlah mata pelajaran maupun bobotnya. Isi pelajaran dicantumkan dalam garis-garis besar program pengajaran atau GBPP, yang terdiri dari materi esensial dan materi yang dirancang guru untuk penghayaan. Pada dasarnya, program ini harus diikuti oleh semua siswa. Yang kedua, program khusus. Meskipun setiap kali kurikulum berubah,
tetapi komponen-komponennya kurang lebih sama saja. Guru harus secara seksama mempelajari GBPP, petunjuk pelaksanaan kurikulum, menimbang mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan karena keadaan tertentu, dan memilih mana yang terbaik untuk tujuan pendidikan dan untuk kepentingan siswa. Ini merupakan pengambilan keputusan yang harus dilaksanakan guru secara profesional. Yang ketiga, ada garis-garis besar program pengajaran atau GBPP. GBPP adalah salah satu komponen dari perangkat kurikulum yang merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dalam bidang pengajaran di sekolah. GBPP terdiri dari unsur-unsur, yaitu 1. Tujuan kurikuler, 2. Tujuan instruksional umum, 3. Bahan pengajaran seperti pokok bahasan, subpokok bahasan, dan uraian, 4. Program seperti kelas, semester, alokasi, dan waktu, 5. Metode, 6. Sarana, dan 7. Penilaian. Dari GBPP, guru dapat menyusun program pengajaran per tahun, program semester, dan satuan pelajaran. Dengan demikian juga, guru dapat menyusun program penilaian formatif dan sumatif semester atau akhir tahun. C. Pelaksanaan kurikulum. Implementasi kurikulum dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, menyusun dan mengembangkan satuan pengajaran. Satuan pengajaran atau SP adalah suatu bentuk persiapan mengajar secara mendetail, berpokok bahasan yang disusun secara sistematis berdasarkan garis-garis besar program pengajaran yang telah ada untuk suatu mata pelajaran tertentu. Pengembangan SP ini dimulai dari pengembangan pengajaran dalam satuan semester. Kedua, menyusun prosedur satuan pengajaran. Prosedur satuan pengajaran dibuat sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang telah disebutkan dalam GBPP, yaitu mengisi identitas mata pelajaran, menjabarkan tujuan pokok bahasan, menetapkan langkah-langkah penyampaian secara lebih rinci, menetapkan prosedur memperoleh balikan, dan mengantisipasikan perbaikan pengajaran. Ketiga, pengembangan satuan pengajaran. Pengembangan dapat meliputi penambahan, pengurangan, pengubahan, dan penggantian. Guru dan kepala sekolah disarankan untuk selalu melakukan tilik ulang SP yang telah dibuat. Hal itu dapat dilakukan oleh guru secara individual, kelompok guru di sekolah, kelompok guru antar sekolah, maupun kelompok guru yang lebih luas lagi. Jika diperlukan juga dapat menggunakan jasa konsultasi dari pakar-pakar bidang studi atau pakar pendidikan. 4. Penggunaan satuan pengajaran bukan buatan guru sendiri. 5. Pelaksanaan proses belajar mengajar. Aspek administrasi dari pelaksanaan proses belajar mengajar adalah pengalokasian dan pengaturan sumber-sumber yang ada di sekolah untuk memungkinkan proses belajar mengajar itu dapat dilakukan guru dengan seefektif mungkin. Kerjasama dan konsultasi dengan kepala sekolah merupakan syarat yang harus dilakukan. Di dalam melakukan proses belajar mengajar, guru harus selalu waspada terhadap gangguan yang mungkin terjadi karena kesalahan perencanaan fasilitas sumber lain yang mendukung proses belajar mengajar tersebut. 6. Pengaturan ruang belajar. Untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, perlu diperhatikan pengaturan ruang belajar dan perabot sekolah. Pengaturan tersebut hendaknya memungkinkan siswa duduk berkelompok dan memungkinkan guru secara leluasa membimbing dan membantu siswa dalam belajar. 6. Melaksanakan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. 7. Evaluasi hasil belajar dan program pengajaran. Evaluasi merupakan tahapan penting dalam suatu kegiatan. Ada dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi hasil belajar dan evaluasi program pengajaran. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar. Sedangkan evaluasi program pengajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja
untuk melihat tingkat keberhasilan program, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan tersebut. 2. Administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah menengah sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya. Guru harus mampu menciptakan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif, agar siswa menjadi lulusan yang baik dan sesuai dengan harapan dan siap terjun ke masyarakat. Kegiatan dalam administrasi kesiswaan meliputi 1. Penerimaan siswa. Penerimaan siswa adalah proses layanan kepada siswa yang akan masuk sekolah. Kemudian setelah mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu, maka dilakukan pencatatan. 2. Pembinaan siswa. Pembinaan siswa yaitu pemberian layanan kepada siswa di suatu lembaga pendidikan, baik di dalam maupun di luar jam belajarnya di kelas. Pembinaan kepada siswa dilakukan dengan menciptakan kondisi atau membuat siswa sadar akan tugas-tugas belajarnya. 3. Tamat belajar. Apabila siswa telah melakukan semua kegiatan dan dinyatakan lulus sekolah, maka siswa berhak mendapatkan surat tanda tamat belajar dari kepala sekolah. Kemudian, siswa harus meninggalkan sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau terjun langsung ke masyarakat. Peranan guru dalam kegiatan administrasi kesiswaan. Dalam penerimaan siswa, guru yang ditunjuk menjadi panitia dapat melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Kemudian, dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat dan membantu siswa agar bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dan, guru diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran siswa, memotivasi siswa untuk berprestasi dan juga menciptakan disiplin sekolah dan kelas dengan baik. Adapun menurut Sutisna 1991, peran guru dalam administrasi peserta didik adalah mendadakan menyeleksi siswa baru, melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran, mengatur dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan dan menerapkan uji kompetensi akademik atau kejuruan. Dan yang terakhir, membantu dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan peserta didik. Ringkasnya, peran guru dalam administrasi peserta didik adalah sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Administrasi sarana dan prasarana. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 45 Ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Kegiatan dalam administrasi prasarana dan sarana pendidikan. Pertama, perencanaan kebutuhan. Kedua, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Ketiga, penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Keempat, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Kelima, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Keenam, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Ketujuh, pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Administrasi personal. Personil bidang pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu pertama, personil bidang edukatif yaitu guru dan konselor atau BK. Kedua, baik semuanya, ini akhir dari video. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. See you.